Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, yang mana kita masih dimudahkan Allah SWT untuk bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di hari Rabu siang ini. Pada kesempatan siang ini kita akan sampaikan bab tentang al-amanah. Dua pembahasan sebelumnya tentang al-ikhlas was-sidq, keikhlasan dan kejujuran, itu sudah kita sampaikan. Dan yang ketiga adalah al-amanah, mengenai masalah amanah, yang dimana kita berharap khususnya kita yang ada di ma'had ini, di pesantren ini, karena kita berada di lingkungan pesantren atau lingkungan pondok yang notabene adalah belajar tentang Islam, maka sudah selayaknya bagi kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah amanah ini. Mungkin kalau kita mau jujur, kita masih belum bisa sempurna untuk bisa mengemban amanah ini. Amanah tidaklah hanya sekedar ketika kita diminta salah satu pekerjaan saja, tapi justru yang berat amanah ini ketika kita harus menjalani aktivitas harian kita, aktivitas sehari-hari kita, mulai dari kita itu awal masuk jam kerja sampai nanti selesai jam kerja. Itu yang dalam tanda petik berat, kecuali yang diringankan Allah Ta'ala. Oleh karena itu penting bagi kita untuk sekali lagi, ketika kita menginginkan melaksanakan di antara syariat Allah Ta'ala, harus memiliki ilmunya, harus memiliki ilmu agar kita bisa mengamalkan dengan benar. Oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini dan berikutnya insyaallah, meskipun materinya singkat, semoga dengan materi singkat ini kita bisa memahami tentang diri kita, memahami tentang tugas kita, memahami tentang kewajiban kita. Ya ikhwah azani wa azakumullah. Al-amanah atau amanah ini secara makna, maka ada secara bahasa dan secara istilah. Secara lughatan atau secara bahasa, amanah maknanya adalah diddul khiyanah, lawan dari khianat. Amanah itu lawannya khianah atau khianat. Wa aslul amni, dan asalnya amanah dari kata al-aman. Aman dalam bahasa kita, aman itu artinya apa? Yaitu tuma'ninatun nafsi wa zawalul khawfi, yaitu ketenangan jiwa, ketenangan hati, dan hilangnya rasa takut. Orang yang dia itu melaksanakan amanah, maka setelah dia itu mampu mewujudkan amanah yang dibebankan pada dirinya,
dua hal ini akan terwujud. Yang pertama, hatinya tenang, jiwanya tenang karena sudah dilakukan amanahnya. Yang kedua adalah tidak takut lagi. Namun sebaliknya, ketika kita mendapatkan satu amanah yang seharusnya kita tunaikan di saat tertentu, kemudian kita tidak bisa melaksanakannya, entah karena memang kesengajaan, entah karena sesuatu, maka hati ini menjadi tidak tenang, dikarenakan kita belum bisa mengemban amanah tersebut. Dan rasa takut akan menghantui, gimana kalau nanti ditanya tentang masalah hal ini. Dan inilah para jamaah ya ikhwah azani wa azakullah, pada asalnya yang namanya amanah, ketika kita merasa dan kita memahami mengemban amanah ini, maka hendaklah kita merasa tenang dan tidak ada rasa takut ketika kita sudah melakukan kewajiban kita. Namun jangan sampai sebaliknya, sekian kewajiban yang harus kita lakukan, ternyata masih ada beberapa atau sebagian yang belum kita lakukan, tapi kita merasa tenang dan tidak takut lagi. Ini adalah hal yang berbalik. Nanti khawatir namanya khianat. Namanya khianat. Belum kita lakukan, belum kita amalkan, belum kita kerjakan, tapi kita merasa tenang. Kita tidak ada rasa takut ketika ditanya tentang pekerjaan kita itu. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian secara istilah, al-amanah maknanya yaitu ya kullu haqqin lazimaka ada'u wa hifdu, yaitu segala hal atau segala hak. Segala hak. Kalau itu menjadi hak, berarti kewajiban kita. Kita diperintahkan Allah Ta'ala melakukan berbagai macam kewajiban. Itu hanya Allah. Rasulullah SAW merintahkan kita melakukan ini, itu haknya Rasulullah SAW dan menjadi kewajiban kita. Sebaliknya, ketika kita katakanlah menjadi orang tua, kita minta kepada putra putri kita melakukan ini, itu adalah hak kita, itu kewajiban anak-anak kita. Maka segala macam hak, segala macam hak lazimaka ada wahidho, yang wajib bagimu untuk melakukan dan menjaganya. Jadi hak yang lain atau orang lain yang harus kita tunaikan, itu namanya amanah. Kalau kita menjadi seorang muslim, menjadi hamba Allah Ta'ala, maka sebagaimana kita tidak asing ayatnya Allah berfirman, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Allah meminta, menyuruh, memerintahkan agar hambanya ini beribadah kepadanya. Itu adalah haknya Allah. Maka itu harus kita jaga, harus kita lakukan. Yang merupakan haknya Allah itu menjadi kelaziman kita, menjadi kewajiban kita. Maka dari sini insya Allah kita sebenarnya sudah memiliki keilmuan akan di sini. Tapi kadang-kadang menjadi permasalahan para jamaah ya ikhwah, itu ketika kita sudah masuk di dalam keseharian kita. Di saat kita itu mengemban amanah satu tugas, kemudian ada tugas yang lain, belum selesai ada tugas lagi yang lainnya. Ya, meskipun itu katakanlah tugasnya silih berganti, tapi kalau kita memahami tentang keilmuannya, selama itu dalam koridor, itu adalah pekerjaan kita, ya kita harus merasa itu adalah amanah, merasa itu menjadi amanah, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikannya. Jangan sampai kita memiliki sekian pekerjaan yang dimana pekerjaan itu memang sudah menjadi kewajiban kita kemudian pilih-pilih. Ya, kita ini sebagai orang yang diberi amanah, maka kita harus menunaikan amanah. Kalau kita orang yang memberi amanah kepada orang lain, nah maka kita adalah nanti memantau, monitoring, mengawasi apakah amanah yang kita berikan kepada orang itu ditunaikan ataukah belum. Oleh karena itu ya ikhwah azani wa azakumullah, disinilah pentingnya kita untuk memahami amanah ini. Dan tentunya para jamaah ya ikhwah,
amanah terbesar sebagaimana tadi kita sampaikan adalah amanah kita sebagai seorang hamba. Amanah kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui kewajiban-kewajiban kita itu adalah merupakan amanahnya Allah kepada diri kita. Apakah itu kita harus melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah karena laki-laki, kemudian kita itu harus berpuasa di bulan Ramadan misalkan, kita harus birrul walidain bagi pada orang tua, kita harus silaturahim, nyambung tali silaturahim dan yang lain-lainnya. Maka itu semuanya adalah bentuk-bentuk peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah di bagian yang akhir nanti kita akan lebih menyampaikan tentang evaluasi, tentang muhasabah nafsi kepada diri kita sendiri dalam lingkup yang lebih kecil, dalam lingkup yang lebih sederhana, yaitu kita sebagai seorang amil, sebagai seorang pekerja. Ayo lihwahazani wazakullah. Maka sebelumnya hendaklah kita memahami tentang pentingnya amanah ini yang merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Apa saja dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Kita sebutkan dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak kita perpanjang lebarkan. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58. Di dalam ayat itu Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya'murukum, Allah yang memerintahkan kalian. Yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah Al-Quran yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat dan kepada kita semuanya kaum muslimin, bahwasanya Allah merintahkan kepada kita semuanya antu'atul amanat, agar menunaikan yang namanya amanah ini ila aliha, kepada ahlinya, kepada yang berhak menerima, kepada siapa yang harus kita tunaikan amanah ini. Wa idza hakamtum, dan jika kalian itu menetapkan hukum bainan nas, di antara manusia, antahkumu bil adl, hendaklah kalian memberikan hukum secara adil, ya, dengan cara yang adil, jangan cara yang zalim. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ni'ma ya'idukum bih, ini Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian, kepada kamu. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini di awal ditunjukkan oleh wahazani wasallah, bahwasanya amanah ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalnya perintah dari Allah Ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyampaikan pada umatnya. Dan ini umum, yaitu antu'addul amanat, dijamakkan. Bukan amanatun tapi amanat. Jadi berbentuk jamak. Artinya berbagai macam amanah, banyak amanah. Disuruh kita untuk menunaikannya, ya, untuk melaksanakannya. Kepada siapa amanah ini harus ditunaikan? Ibarat kalau kita itu misalkan sebagai seorang pegawai, siapa yang beri amanah kita, ya kita memberikan tanggung jawab, ya, memberikan pertanggungjawaban kepada yang memberi amanah kita. Kita semuanya di sini memiliki tanggung jawab kepada ma'had, kepada pesantren. Maka kita hendaklah memberikan tanggung jawab kita kepada pesantren, yaitu aktivitas kita, kegiatan kita, pekerjaan kita ini. Mungkin nanti di atasnya ada yayasan, ya, yang intinya bahwasanya ada yang harus kita tunaikan, yang harus kita lakukan sesuai dengan bidang kita masing-masing, dan itu bertingkat, ya, misalkan dari yayasan ke pesantren,
kemudian dari pesantren ini ke kabit-kabit bidang, kemudian ke seksi dan staf dan seterusnya. Maka itu bisa jadi setiap step itu memiliki amanah tersendiri. Maka kita hendaklah memandang bahwasanya apapun yang itu sudah menjadi kewajiban kita di sini, itu kita lihat sebagai suatu amanah, dan kita harus bertanggung jawab tentang amanah tersebut. Maka kita akan bisa menetapi ayat ini, yaitu melaksanakan amanah. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian ayat yang lainnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dalam surat Al-Anfal ayat 27. Kalau tadi di awal diperintahkan untuk melaksanakan amanah, maka ini peringatan. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, la takhunu, jangan kalian berbuat khianat. Jangan mengkhianati siapa? Allah war rasul. Jangan mengkhianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan jangan pula kalian berkhianat terhadap amanah-amanah kalian. Wa antum ta'lamun. Ini sebagai qayyidnya, sebagai ketentuannya, dan kalian mengetahuinya. Artinya apa? Kadang-kadang orang itu diberi amanah, maka dia itu tidak paham. Kalau tidak paham, maka harus dipahamkan terlebih dahulu. Misalkan kita mengamanah kepada seseorang, kita cross check dulu, antum paham tidak dengan tugas ini? Oh ya paham, ya sudah, paham, lakukan. Belum paham, dijelaskan terlebih dahulu. Maka ketika dia belum paham, harus dijelaskan terlebih dahulu. Di dalam ayat ini Allah telah menjelaskan tentang masalah Islam ini secara sempurna melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan telah jelas dan telah turun temurun. Tinggal kita bagaimana mempelajarinya, mempelajari tentang masalah Islam ini, khususnya dalam masalah amanah. Kalau kita sudah tahu ini amanah, ngerti, maka jangan berkhianat. Jangan berkhianat. Kalau kita memang tidak mampu, sampaikan. Ya, sampaikan bahwasanya kita diberi amanah ini tapi kita tidak mampu untuk mengemban amanah ini, sampaikan. Biar nanti kita tidak terkena ayat ini. Kita menerima amanah, kemudian kita tahu, ngerti, tapi kita tidak tunaikan, jadi khianat nantinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ayyuhal ikhwah azani wasallallahu. Jadi sebagaimana di dalam pengertian di awal, amanah adalah diddul khianah. Amanah adalah lawannya khianat. Maka di dalam dua ayat ini Allah telah firmankan, yang pertama perintah untuk melaksanakan amanah, dan di dalam ayat surat Al-Anfal ini yaitu larangan untuk berkhianat. Insyaallah pada waktu yang lain kita akan lanjutkan dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.